mengapa bapak-bapak gereja memberikan catatan Muhammad dikatakan berasal dari Sarakenon. Muhammad itu dari kalangan Sarakenon. Kalau dikatakan Muhammad dari kalangan Sarakenon, jelas itu namanya disebut Muhammad. Jelas itu. Bisa baca dalam bukunya bapak-bapak gereja yang disebut John of Damascus itu. Disebut Muhammad. Dia kan menulis dalam bahasa ini, dalam bahasa Yunani. Pertanyaannya, kalau kita kaji linguistiknya ya, bahasa Yunani kan tidak mengenal huruf H. Jadi kalau nama Muhammad hanya nggak muncul menjadi jadi Muhammad, itu wajar secara linguistik. Pertanyaannya, kalau bukan orang itu, orang mana lagi yang berasal dari Saracen? Harus ada penjelasan. Kalau nggak ada penjelasan, berarti ini adalah orang yang satu-satunya. Dan itu berasal dari kalangan Saracen. Nah, Saracen di sini kalau diartikan yang berserikat, berarti dari komunitas mana? Tidak jelas. Dari orang Arab mana? Tidak jelas. Tapi kalau dimaknai seperti catatan Bapak Gereja, berarti Muhammad ini jelas nasabnya nyambung kepada Saracen. Kaum keturunan Ismail itu. Jelas di situ. Nggak ada bisa tafsiran lain. Kita bisa berdebat soal itu nanti setelah acara ini selesai. Saya tidak tahu ya kenapa Prof. Moin Insir itu mungkin tidak membaca dari teks tulisan John of Damascus yang ori jadi terjemahan. Tapi kalau kita lihat di situ menggunakan bahasa Yunani, jelas itu faktanya menyebut Sarakenon, Hagarenon, Ismailiton dicantumkan dalam satu kalimat. Coba bayangkan. Berarti itu ibaratnya menyebut nama orang disebut dengan tiga gelar yang beda, tapi rujukannya satu orang ini. Tapi Prof. Moin Insiri lebih fokus ke Saracen. Dia nggak berani membahas mengenai Hajariyin atau Hagaren. Nggak berani membahas Ismailitikon itu apa. Saracen dikaitkan dengan Hagaren, Hagaren dikaitkan dengan Ismailitikon. Ini baru bicara Saracen dan Arab sudah clear. Abad ketiga sebelum Masehi sudah tercatat. Mau ngomong apa lagi? Saya minta data, hadirkan data yang menyebut nama Arab baru muncul sebelum era Islam, tapi jaraknya itu jauh dengan Sefer HaYovelim. Ada nggak data itu? Nggak ada. Satu-satunya data yang menyebut Arab dikait dengan Ismail itu adalah data Sefer Yovelim. Dikuatkan juga dengan Peshitta abad kelima. Coba bayangkan, Ismailim itu bahasa Ibraninya, Peshitta menyebut Arava. Lalu bagaimana kita memahami konteks ini? Berarti kita bisa memahami begini, oh berarti abad kelima Ismail disapa dengan Arava, itu berarti ada koneksitas dengan teks Yobelim abad ketiga sebelum Masehi. Bayangkan abad ketiga sebelum Masehi hingga abad kelima Masehi itu jaraknya berapa abad? Tapi konsistensi bahwa Ismail disamakan dengan Arab itu clear. Sedangkan Hagaren itu lebih awal munculnya di dalam The Dead Sea Scroll atau Makhtutat Al-Bahrul Mayyit. Bahasanya Ibrani kan, Yishmailim, Hagrim. Tapi kalau Saraken memang yang paling awal yang saya baca itu dokumen Ptolemy. Itu peta yang paling kuno yang sampai kepada kita. Memang menyebutnya Sarakeni di situ. Tapi ingat, itu terletak di kawasan Hijaz. Pertanyaannya, kalau terletak di kawasan Hijaz, apakah itu menunjuk pada kota atau menunjuk pada nama orang? Begini masalahnya. Kalau orang dan kota itu memang diambil dari nama tokoh itu. Dan itu adalah khas biblikal. Lagi-lagi ya, ini khas biblikal. Ini bukan bicara soal dokumen sekuler yang baru muncul belakangan. Kita mencoba untuk masuk ke alam dokumen lama itu. Jadi nggak boleh kita menafsirkan sesuai dengan era kita, tapi masuk ke dalam konteks era itu.